Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kita ini sebagai manusia pasti tidak luput ya, atau tidak bisa terhindar dari segala macam bentuk suatu maksiat. Maka dari itu, sebagai manusia tentu harus berperan khusus karena setan ini, para saudara-saudaraku, setan ini pasti selalu ada di samping kanan kita, di depan kita. Misalnya kaum ibu-ibu di dapur ada setan, di sumur ada setan, yang tentu setan ini memang sudah keinginannya, saya ingin mengganggu manusia untuk dijadikan suatu teman di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dan kuat dalam memerangi setan tersebut. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, senasib, seiman, seia sekata yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang setan ini, pasti setan ini dimanapun dan seperti apapun, melakukan apapun tidak dikosongkan dengan bisikan-bisikan setan. Kita mau beramal sedekah misalnya, mau beramal sedekah berangkat, setan membisikkan, jangan terlalu banyak atau jangan sampein, itu tidak enak kalau nanti disedekahin habis. Nah, ini selalu dibisiki. Jangankan masalah itu, kawan-kawanku, kiai atau ustadz atau para guru-guru itu tidak lepas dari bisikan-bisikan setan yang tentu dalam hal itu merupakan suatu yang istilah mengganggu daripada alim ulama atau ustadz atau pak guru. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai kita saya kiai, tidak mungkin dibilang begitu, karena semakin tinggi derajat kita semakin kuat setan yang akan membisikkan kita. Hal ini, kawan-kawanku, saya teringat dalam suatu sejarah ya, di Madinah Al-Munawwarah. Ada seseorang kakek-kakek ya. Kakek-kakek ini sudah tulus niatnya untuk sholat di Masjid Nabawi. Kita tahu Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, ketika melaksanakan suatu kebaikan di dalam Masjid Nabawi Al-Munawwarah, khusus di masjidnya ya. Kalau di Mekah itu kan seluruh Mekah, seluruh tanah haram itu pahalanya dilipat gandakan. Kalau di Madinah berbeda. Kalau di Madinah misalnya kita ada di Madinah Al-Munawwarah, kemudian sholat di hotel, maka tidak sama pahalanya seperti seribu tikelan sesuatu yang baik ya. Ketika suatu kebaikan, maka dibalasnya dengan 1000 kali. Baik. Nah, orang tua tersebut sudah punya niatan ya, sudah punya niat khusus di dirinya bahwa untuk sholat di Masjid Nabawi, kemudian bermakmum kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ya, satu pahala yang paling besar adalah sholat di Masjid Nabawi. Kemudian yang nomor 2, bermakmum kepada baginda Nabi. Luar biasa. Apa yang terjadi setelah seorang tua itu sudah ambil wudhu ya, masih basah ya, jenggotnya masih basah dengan bercikan air wudhu. Kemudian ambil terompahnya, ambil tongkatnya, karena sudah tua ya. Ya kita pun juga hati-hati ya, tidak selamat dari masa tua. Kita itu pasti akan tua. Kalau dipanjangkan umur, insya Allah kita melalui masa-masa tua yang tentu merasakan tongkat itu membantu untuk berjalan. Jadi apa yang terjadi setelah ambil tongkat, hanya berjalanlah kakek-kakek tersebut menuju Masjid Nabawi, sekitar perkiraan sekitar 100 meter atau 150 meter tempat orang itu. Anda bisa membayangkan seorang tua mau bepergian dengan pakai trompa atau tongkat, pasti pelan-pelan ya. Jadi setelah sampai di perjalanan, tetap dia mempunyai suatu tekad kuat, tetap menjaga niatnya, pokoknya saya sekarang harus bermakmum kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
sambil berjalan, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sesampainya di tengah perjalanan, loh, nasib buruk menimpa kepada si kakek tersebut. Bagaimana? Dia jatuh di tengah perjalanan, tersungkurlah dia, terompahnya terpental jauh dari dirinya. Ya sudah, namanya orang tua jatuh ya, untuk bangun sangat sulit. Hanya ada secara zahir ya, jiwa penolong datang, seorang pemuda tampan. Kalau di Arab Saudi pasti tampan ya, yang laki-laki pasti tampan ya. Datanglah pemuda tampan ini guna untuk membantu si kakek tersebut. Apa ujarnya? Aduh, kakek jatuh. Iya nak, saya jatuh ini, nggak bisa bangun, saya sakit ini, lutut saya sudah kaku, sakit, dan terasa ngilu dan lain sebagainya, sudah tidak bisa bangun ya. Hanya mari kakek saya bantu. Hanya dibantu oleh pemuda tersebut sampai berdiri. Aduh, kasihan kakek mau kemana? Ditanya oleh pemuda tersebut. Hanya menjawab dengan engges-enggesan karena setelah jatuh ya. Ya nak, saya mau ke Masjid Nabawi, mau sholat bersama Nabi Muhammad. Oh gitu ya. Ya, mari saya bantu, kata pemuda tersebut lah ya. Aduh, gimana ini, saya tidak bisa jalan. Baik, saya gendong ya. Langsung pemuda itu menggendong orang tua tersebut, dan tongkatnya tidak dilupakan untuk dibawakan oleh pemuda tersebut. Sudah berjalan langkah demi langkah. Akhirnya hampir sampai ke Masjid Nabawi, kemudian terus melaju terus. Akhirnya sampailah di serambi Masjidin Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Sudah kek, katanya si pemuda tersebut, ini sudah sampai ya, kakek sudah sampai di Masjidin Nabawi, Masjidnya Nabi Muhammad. Oh, akhirnya di benaknya seorang kakek tersebut, loh kok saya penasaran ya, ini siapa, kok baik banget, kata si kakek kan ya. Kemudian tidak jauh dari pemikiran tersebut, akhirnya terlontarlah suatu kata-kata dari mulut si kakek tersebut. Apa itu kalimatnya? Wahai pemuda, wahai asyabab, pemuda, menolehlah si pemuda tersebut yang telah berinjak pergi dari hadapan si kakek tersebut. Ada apa kakek? Kemari, katanya. Hanya menghampiri kakek tersebut. Ada apa kakek? Anak dari mana? Kata si kakek itu kan ya, masih tetap dalam suara yang tidak begitu lantang ya. Anak dari mana? Dan siapa namanya? Saya kok penasaran. Apa yang menjadi jawaban dari seorang pemuda tersebut? Dia menjawab, sudahlah kakek tidak perlu tahu saya, dan tidak perlu tahu di mana saya bertempat tinggal. Hanya dipaksa oleh kakek ini ya, karena penasaran. Enggak, saya pengen tahu sama anak gimana, barangkali saya bisa mampir ke rumahnya. Jangan kakek, tidak, saya harus tahu nama kamu siapa, kamu tempat tinggalnya di mana. Ya, karena dipaksa ya. Ya sudahlah kakek, kalau kakek mau memaksa, karena kakek ini sangat betul-betul ingin tahu siapa diri saya dan di mana tempat saya. Baiklah kakek, akan saya kasih tahu. Iya nak, siapa namanya? Nama saya adalah Setan. Loh, setan? Lalu tempat kamu di mana? Tempat saya di dada-dada manusia. Saya selalu ada di samping, kanan, depan, belakang manusia. Di mana manusia berbuat kebaikan, saya akan mencegahnya. Hanya kakek ini bilang, masa iya sih kamu setan? Iya kakek, betul, saya ini setan, sungguh, sumpah. Ya enggak kayak gitu ya, ini tambahan saya. Maaf. Kemudian apa yang terjadi? Setelah disampaikan saya ini setan, kakek ini langsung tidak percaya. Kenapa kakek tidak percaya? Karena sepengetahuan kakek tersebut, setan tak akan menolong suatu kebaikan. Setan tak akan pernah membantu dalam kebijakan atau kebaikan. Apalagi sesuatu tersebut adalah bentuknya adalah pahala yang besar. Pemikiran kakek seperti itu.
Tetap tidak percaya. Ya enggak lah, masa kamu setan? Lu kakek memang enggak percaya apa kalau saya setan? Ya enggak lah Cung, masa kamu itu setan? Setahu saya, kalau setan itu pasti mencegahnya dari perbuatan-perbuatan yang baik. Justru orang-orang diarahkan ke sesuatu yang jelek. Kata si kakek kan ya. Betul kek, betul. Saya pekerjaannya seperti itu memang. Saya itu selalu mengganggu ketika orang beribadah, beramal baik, beramal soleh. Itu saya selalu membisikinya. Nah terus sekarang kamu kenapa kok bantu saya? Kamu kan tahu kalau saya ini mau bermakmum kepada baginda Nabi. Ini kan pahala yang besar. Apa jawaban si pemuda tersebut yang bernamakan dia setan? Dia menjawab dengan tegasnya, oh kakek jangan salah sangka. Kakek, ini ya saya kasih tahu. Apa? Gini, kakek dari tadi yang sudah punya niatan tulus, saya sudah dengar. Dan sudah tahu kalau kakek punya niatan tulus. Mau mendatangi Masjid Nabawi, kemudian kakek jatuh. Masa iya? Iya kek. Terus, ya sekarang logikanya begini kek. Seandainya kakek itu jatuh ya, jatuh, kemudian seandainya dari jatuh tersebut kakek bangun sendiri, terus berangkat lagi, terus sampai kepada Masjid Nabawi. Justru dengan saya membantu kakek, maka pahala kakek dikurangi oleh Allah. Oh masa iya ya? Iya kakek. Coba kakek bayangkan ya, kalau kakek jatuh, kemudian bangun sendiri, kemudian terompahnya diambil, kemudian jalan berlahan-lahan, terus sampai betapa besarnya pahala kakek. Makanya saya datang untuk mengurangi pahala kakek. Ini sahabat-sahabatku ya, subhanallah, masya Allah, kita ya harus hati-hati dalam mengarungi suatu kehidupan. Setan pasti ada di sekitar kita. Maka dari itu perbanyaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya setan akan hancur seperti kepingan debu ketika mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabatku, mudah-mudahan sejarah ini bermanfaat ya bagi kita. Yang terpenting adalah dimanapun dan apapun yang kita kerjakan, hati-hati mengucapkan dan selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar dari rumah dan lain sebagainya, pakailah Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah akan menjaga diri kita dari hasutan setan yang biadab, setan yang durjana, setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku ya, mari kita bergembira. Insyaallah nanti malam adalah suatu takbir akan dikumandangkan, akan menggema di seluruh jagat raya guna untuk menandakan bahwa kita telah menang dari hasutan setan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.